Selamat datang kembali para petualang. Di video kali ini kita akan mencoba bertahan hidup selama 100 hari ke depan di dunia realism craft. Dunia yang penuh dengan keindahan dan banyak misteri di dalamnya. Menariknya lagi, di update versi 1.21 kali ini terdapat senjata baru yang bernama Match dan ada juga tempat baru yang bernama Trial Chamber. Mampukah kita melewati segala rintangan yang ada dan menjadi yang terkuat? Sebelum berpetualang bersama, jangan lupa untuk tinggalkan subscribe teman-teman. Karena satu subscribe dari kalian sangat berarti dan membuat gue lebih semangat ke depannya untuk membuat video yang menarik lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, ambil cemilan dan posisi ternyaman kalian. Dan selamat menyaksikan. Oke guys, sebelum memulai petualangannya, gue mau minta maaf sama kalian karena udah lama banget gak upload konten 100 harinya teman-teman. Karena kemarin itu gue sibuk ngurusin kuliah ya guys ya. Dan alhamdulillahnya sekarang udah selesai semuanya. Terus gue juga mau ngucapin terima kasih buat kalian para penonton dan subscriber channel ini yang selalu nungguin video terbaru dari gue teman-teman. Kali ini kita akan berpetualang di dunia realism craft. Jadi realism craft itu adalah sebuah modpack di Bedrock yang belakangan ini banyak menarik perhatian dari pecinta Minecraft karena visual yang ada di dunianya itu indah banget teman-teman, dan masih banyak hal menarik lainnya juga. Apalagi di sini kita pakai RTX ya kan. Nah, kalau kalian penasaran, ayo kita mulai petualangannya. Hari pertama, kita spawn di jungle biome. Di tempat awal spawn tadi, gua mengambil sugarcane yang tumbuh di sana. Lumayan buat nanti kita bikin buku. Kemudian gue mengambil kayu untuk membuat beberapa tools sebagai perlengkapan petualangan kita. Di jungle biome itu, gue melihat ada sebuah rumah pohon. Tapi kayaknya kita harus cari makanan dulu deh. Sekalian mandi gitu ya kan. Airnya jernih juga gitu loh di hutan ini. Setelah mendapatkan makanan, gue kembali untuk pergi mengecek rumah yang kita lihat tadi. Gue pikir ini rumah hostel mob gitu kan. Soalnya rumahnya itu mirip sama witch. Ternyata ini rumah seorang villager cartographer teman-teman. Kemudian gue pun lanjut berjalan menelusuri hutan itu. Nah di sana gue mengambil beberapa semangka yang tumbuh untuk persediaan makanan kita. Di hutan itu gue juga mining beberapa cobblestone untuk mengupgrade tools kita. Nah kalau kayak gini lebih bagus dari sebelumnya teman-teman. Singkat cerita, gue mulai memasuki hutan bagian dalam. By the way, entah kenapa pengalaman bermain memakai RTX dan realism craft ini benar-benar merubah aspek visual yang ada di Minecraft Vanilla menjadi jauh lebih indah. Ditambah lagi, gue pribadi juga udah lama banget gitu kan gak main Minecraft RTX kayak gini. Kira-kira udah setahun lebih lah teman-teman. Di hutan itu gue menemukan struktur jungle temple guys. Pas gue cek ke dalam, ternyata ada satu spawner di sana. Dan satu chest yang isinya itu nggak begitu bagus. Kebetulan hari juga udah mau malam, jadi gue bergegas mencari domba di sekitar tempat itu untuk membuat kasur. Karena pasti bakalan bahaya banget kalau begadang di tengah hutan kayak gini. Besok harinya, sinar matahari pagi yang indah seperti memberi semangat ke kita untuk melanjutkan petualangan. Akhirnya gue beranjak dari hutan itu dan melanjutkan perjalanan. Keberadaan hutan tadi tak begitu jauh dengan biome desert guys. Jadi gue berhenti sebentar untuk mengambil sugarcane. Ya, karena sugarcane inilah nantinya yang menjadi item penting untuk kita gunakan. Di desert itu ada sebuah oasis juga. Nah pas banget nih. Jadi biome desert ini salah satu biome yang memiliki daya tarik di realism craft ini teman-teman. Karena ada partikel pasirnya gitu. Sebenarnya di saat itu gue mencari lokasi yang cocok untuk membuat rumah, tapi kayaknya bosen juga gitu kan kalau di jungle terus. Soalnya beberapa konten RTX, gue itu rata-rata bikin rumahnya di jungle teman-teman. Nah makanya gue mau bikin rumahnya itu nanti di Birch Forest, karena di biome itu salah satu update yang keren juga dari realism craft ini. Ya hitung-hitung sekalian kita nge-explore gitu kan dunia yang ada di realism craft ini. Singkat cerita, akhirnya gue keluar dari biome jungle tadi dan melihat ada biome savana di depan sana. Tapi bentar, coba kalian lihat langit sorenya guys. Bah, indah banget. Dapat banget gitu loh vibe sunsetnya. Besok paginya, gue mengecek ada satu gerobak yang ditinggal oleh pemiliknya. Di sana gue mendapatkan wortel dan kentang guys.
Ketika melanjutkan perjalanan, dari jauh gue melihat ada ruin portal. By the way, di savana ini panas banget guys. Mana pakai baju kutangan gini lagi ya kan? Aduh. Nah, di ruin portal itu gue mendapatkan banyak gold nugget dan shovel yang ada enchant shield touch-nya. Di saat itu gue nggak sengaja nyemplung ke dalam lava yang ada di sana. Asli, saking paniknya gue kocak-kacir deh tuh buat cari air. Bahkan pas efek kebakarnya udah hilang aja, gue tetap nyemplung dong. Aduh, apes. Hampir aja mau cut kita teman-teman. Di tengah perjalanan, gue berhenti untuk mengambil coal. Akhirnya ketemu juga nih. Jadi kita bisa buat torch teman-teman. Panas-panas gini emang enak banget deh tuh makan semangka guys. Seger banget. Di sana, gue juga mampir ke tempat perkemahan villagers. Halo pak. Karena nggak ada item yang menarik teman-teman, akhirnya gue pergi dari sana. Nah, coba kalian lihat nih guys, tekstur torchnya di Realism Craft ini lebih kelihatan real gitu ya. Tapi gue nggak tahu kenapa teman-teman, torchnya itu nggak bisa dipegang di offhand atau di tangan kiri kita. Karena tepat di depan sana ada ravine atau cave yang besar banget. Ya, gue melihat banyak banget iron ore di sana. Dan yang pasti kita butuh untuk membuat armor. Kalau pakai baju kayak gini terus yang ada belang nih nanti badan kita. Nah, kebetulan juga di cave itu ada aliran air. Jadi bisa kita manfaatin buat turun ke bawah. Dengan penuh ketidaksiapan, akhirnya gue pun turun ke sana. Yang penting berani dulu gitu ya guys ya. Nah, soalnya di sana banyak banget abang-abangan zombie yang siap menghajar kita. Tapi tenang, bukan petualang sejati namanya kalau nggak berani ambil resiko. Di saat itu gue buru-buru tuh ambil satu iron ore-nya. Nah, terus gue langsung gali lubang di sana untuk bersembunyi. Berani sih berani, tapi lihat sikon juga ya guys ya. Nah, oke. Untung aja kita dapetin satu iron ore. At least kita bisa bikin satu shield buat nangkis serangan mob hostile di luaran sana. Dengan begini kita bisa nggak ngebantai juga sih teman-teman. Tapi buat perlindungan diri aja dulu gitu kan. Sini loh. Ayo maju. Tulang hidup nih kadang-kadang crazy juga ya guys ya. Tapi nggak jadi deh, ribet ada slide-nya guys. Mending cabut aja dulu. Aduh, tuh pisang hijau ngapain lagi? Ngefans banget kayaknya sama kita. Akhirnya bisa mining dengan tenang. Dengan air yang gue dapatkan, gue naik dulu tuh teman-teman untuk membuat armor, biar lebih safety nantinya. Terus pas sampai di atas, gue disambut sama dua armadillo. Wih, lucu banget ya. Jujur baru pertama kali gue melihat mereka. Ternyata mob ini gue juga baru tahu gitu kan, update terbaru dari Minecraft. Ya, maklum ya guys ya, kelamaan ngurusin kuliah nih gue nih. Nah, di saat itu gue dapet 12 iron ore teman-teman. Dengan 12 iron itu, gue membuat sebuah armor dan satu pedang untuk menghajar para mob hostile yang ada di bawah sana. Kayaknya besok pagi aja deh, soalnya udah mau malam juga guys. Ya, akhirnya gue beristirahat dulu teman-teman pada malam itu. Besok harinya, gue langsung turun ke bawah cave itu lagi untuk mencari iron ore. Karena kita belum full armor ironnya teman-teman. Nah, coba kalian lihat nih guys. Penting banget kan shield di situasi kayak gini. Tahu-tahu ada aja creeper yang meledak dari belakang. Di sana gue mencari iron ore yang banyak. Ya, paling enggak ketika kita pergi dari tempat ini bisa full armor dan tools iron. Setelah beberapa iron yang gue dapetin itu matang, gue langsung membuat armor dan tools yang kurang guys. Karena mining seharian, tak terasa hari pun sudah menjelang malam. Walaupun perlengkapan kita sudah lumayan kuat, tapi yang namanya malam pasti banyak mob hostile yang nge-spawn. Kalau dikeroyok, kita juga yang repot. Jadi gue putuskan untuk kembali ke atas dan beristirahat pada malam itu. Besoknya, gue meninggalkan cave itu. Tapi gue berterima kasih ke tempat itu karena kita bisa jadi lebih baik dari sebelumnya. Terutama dari segi perlindungan diri. Di tengah perjalanan, pertama kalinya gue menemukan ada pohon birch yang dihidupi oleh lumut. Detail kecil yang ditambahkan oleh Realism Craft ini ke dalam dunia Minecraft. Singkat cerita, gue tiba di sebuah villager outpost. Gue pergi ke sana untuk membebaskan Iron Golem. Ya, sekalian biar dia bisa bantu kita juga. Di saat itu, gue mikir teman-teman, gue nggak jadi nge-raid villagersnya. Pasti jumlah mereka banyak banget. Udah gitu, armor yang kita pakai saat ini belum mumpuni. Ya, akhirnya gue memilih untuk pergi dari villager outpost itu. Di sana, gue juga menemukan satu struktur. Seperti rumah kecil, bawahnya sih kayak sumur gitu ya guys. Ternyata tempatnya itu cukup dalam juga, tapi sayangnya nggak ada apa-apa di sana. Jadinya gue naik lagi ke atas dan menginap di tempat itu. Nah, besok paginya, gue mendengar ada suara wolf teman-teman. Pas banget nih, kita punya banyak tulang. Jadi, gue timing aja deh tuh guys, wolfnya, buat temenin kita berpetualang. Ketika melanjutkan perjalanan, gue melihat ada seekor kura-kura yang kepalanya itu besar banget deh tuh.
Sumpah ini kura-kura karikatur kali ya. Asli, itu gue sampai speechless gitu ngelihatnya teman-teman. Kayaknya nih kura-kura mau ke laut gitu kan. Jadi gue bantu deh tuh. Tapi malah nyemplung duluan deh tuh mereka ke dalam sisi retakan tanah yang ada airnya. Sumpah guys, niatnya gue dorong itu biar ke laut gitu kan. Aduh. Dalam perjalanan, gue melihat ada bocil pig yang lagi jalan sama ibunya. Karena dia lucu, ya gue kasih aja deh tuh wortel yang kita punya ke dia teman-teman. Dan singkat cerita, sampailah gue pada sebuah tempat yang sangat indah. Pas ngelihat tempat itu, gue jadi teringat dulu waktu Mojang mau ngeluarin super duper graphic pack. Pagi harinya, gue turun ke bawah. Dan ternyata tempat itu adalah Bayam Swamp teman-teman. Nah, pas gue telusuri lebih dalam, Swamp di Realism Craft ini emang lebih indah guys. Karena pada pagi harinya itu ada fox atau semacam kabut gitulah yang membuat tempatnya lebih kelihatan estetik. Di Swamp Bayam itu gue melihat ada rumah yang bagus banget desainnya. Sepertinya rumah itu dihuni oleh witch. Nah, di sana gue mendapatkan 2 buah golden apple di dalam sebuah chest. Pas lagi ngelooting isi chestnya, tiba-tiba gue mendengar suara wolf kita itu seperti diserang sama sesuatu. Nah, langsung aja tuh gue bergegas mengecek keberadaan dari wolf itu. Yah, dia tenggelam dong teman-teman. Aduh, maaf ya Wolf, gue telat. Gue rasa ini kayaknya dia tuh kena sihir sama witch ya teman-teman ya. Soalnya dari tadi tuh gue denger witchnya itu ketawa terus gitu loh, ngeselin juga lama-lama. Nah, untuk membalaskan dendam sahabat kita, gue langsung masuk dan menghajar witch yang ada di sana. Jujur aja guys, di saat itu bukannya gue takut. Jadi gue itu mundur sebentar buat ngecover darah kita. Karena diserang sama 4 witch sekaligus. Pas darah gue udah full lagi, gue masuk deh teman-teman buat ngebantai mereka semua. Setelah selesai, gue pun pergi dari tempat itu untuk melanjutkan tujuan awal kita. Di Swamp itu gue tiba di sebuah desa villagers. Yah, perhatian gue teralihkan karena desanya itu indah sekali. Di desa villagers itu gue juga mengambil brewing stand. Kemudian, gue bantu ngebersihin hebel yang berantakan di desa itu teman-teman. Ya, alhamdulillah lah ya gak ketahuan sama iron golem yang ada di sana. Lumayan buat persediaan makanan kita, karena perjalanan kita masih panjang ke depannya. Selanjutnya, gue tiba pada sebuah tempat yang terdapat seperti ruin. Kayaknya ada sesuatu deh tuh di sana. Tapi bentar guys, ini suasana sunsetnya indah banget. Lagi-lagi gue terpana sama keindahan sunset di Realism Craft ini. Tekstur awannya itu loh. Mantep banget. Besok paginya, gue pergi ke dalam ruin itu. Dan gak menemukan apa-apa di sana. Gue pikir ada dungeon atau apa gitu kan. Tak jauh dari tempat tadi, sampailah gue pada sebuah hutan. Hutan itu juga berdekatan dengan Bayam Desert. Di momen itu gue amazed banget dari visual yang dikasih sama Realism Craft ini. Partikel pasirnya itu yang bikin tambah indah. Oh iya, di ruin portal itu gue dapat 1 golden apple. Lalu gue pun kembali menemukan struktur kuno yang telah lama tidak dijamah oleh manusia. Di sana ada chest yang isinya itu sebuah jam. Nah, lumayan lah nih teman-teman. Jadi kita bisa tahu waktu ya kan? Lagi-lagi Realism Craft ini membuat gue terpana. Gimana enggak? Ya, kalau kemarin kita menikmati sunset di alam yang asri, di Desert Bayam ini nggak kalah keren juga teman-teman. Coba kalian lihat, perpaduan antara oranye sinar matahari sunset bersamaan dengan air yang jernih. Jadi pas main pakai RTX ini, gue sampai pakai kacamata gitu guys, saking silaunya. Karena benar-benar seterang itu. Besok paginya, dari jauh gue melihat ada Desert Temple. Jadi gue pergi ke sana. Di sana terdapat pohon azalea. Mungkin karena desert ini masih dekat dengan sumber air, makanya dia bisa tumbuh kali ya teman-teman ya. Tapi entah kenapa setiap melihat pohon ini seperti memberikan kenangan tersendiri. Yah, kalau kalian nonton series RTX gue yang waktu main di versi 1.17, gue berhasil menemukan last cave dari pohon ini. Tunggu di sini ya dek, biar adem. Nah, akhirnya gue coba masuk deh tuh ke dalam desert temple-nya teman-teman. Di sana gue dihadang sama seekor laba-laba, dan pas turun gue langsung ngeluting chest yang ada di sana. Isinya itu lumayan banget guys. Ada golden apple dan smithing template yang bisa kita gunakan untuk trips armor nantinya. Tentu juga ada buku yang berisikan enchant di sana. Setelah ngeluting, gue bergegas pergi ke atas, karena kasihan wolf kita nungguin juga gitu kan. Gue pun kembali melanjutkan perjalanan. Yang ada di pikiran gue saat itu, karena kita sudah jauh berjalan, ya kayaknya bikin rumah di jungle aja deh gitu ya kan. Dan oh iya, di jungle itu gue kembali menemukan temple lainnya. Di sana gue mendapatkan smithing template lagi guys.
Wah, mantep nih, lumayan buat cadangan. Sewaktu menyeberangi sungai, gue diserang sama skeleton. Dan ada juga 2 wolf yang membantu gue menyerang skeleton itu. Asli sih itu momennya heartwarming banget ya guys ya. Karena wolf itu menolong gue di saat yang tepat gitu loh. Jadi konteksnya di hari yang menjelang malam itu, gue mau istirahat di sana. Tapi nggak bisa karena ada mob hostel di sekitar kita. Jadi mau gak mau gue harus menghajar monster yang ada di sana. Dan di saat yang bersamaan, wolf gue itu juga mati karena jatuh dari ketinggian. Aduh, lagi dan lagi. Akhirnya wolf gue itu tersisa 2 guys. Dan gue pun istirahat pada malam itu sama mereka. Besok harinya, niatnya gue mau pergi dari hutan itu dan menyeberangi lautan. Lagi dan lagi, di saat itu wolf gue meninggoy ya karena ledakan creeper. Asli apes banget kita di hutan ini. Hal tersebutlah yang membuat gue yakin buat nggak bikin rumah di sana dan pergi melanjutkan perjalanan dengan seekor wolf yang kita punya ini. Di tengah laut, gue melihat ada seorang wandering trader. Tumben banget ya guys ya, dia ada di tengah laut kayak gini. Udah sampai ke tengah laut kayak gini ya, dia mengembangkan bisnisnya. Jangan-jangan udah buka franchise juga lagi. Oh iya, di laut itu gue melihat ada kapal. Pas gue coba cek, ternyata itu isinya pelajar semua dong. Dan ada spawnernya juga. Gue udah berusaha tuh untuk menyerang mereka. Sepertinya usaha kita buat menginvasi kapal mereka itu gagal teman-teman. Karena armor dan senjata yang kita punya itu masih kurang kuat juga gitu kan. Dan akhirnya gue pun pergi ke pinggir laut itu dan ya beristirahat lah pada malam harinya. Esok paginya, karena masih penasaran, gue pun kembali mengunjungi kapal pelajar itu dan menghajar mereka. Tapi karena jumlah mereka yang lumayan banyak, jadi gue lebih memilih pergi dan ya, mungkin suatu saat nanti kita akan kembali lagi buat menghajar mereka semua. Gila, sampai niat banget dan ini orang ngejar gue. Sampai nyemplung ke dalam laut teman-teman. Pada akhirnya gue lanjut berlayar. Ya, perjalanan gue terasa cepat karena ditemani juga sama saudaranya Zola guys. Halo. Makasih ya dek udah nemenin sampai di sini. Di sebuah ruin gue menemukan ada name tag juga teman-teman. Nah lumayan berguna nih nantinya. Singkat cerita sampailah gue pada sebuah hutan sprucewood. Ternyata bayam itu dekat dengan snow bayam teman-teman. Di snow bayam itu gue coba cari lokasi yang pas buat bikin tempat tinggal. Karena jujur gue udah hampir putus asa untuk mencari bayam birch forest di realism ini. Pas keliling gue melihat ada seekor snow fox di sana. Ya gue coba kejar deh tuh teman-teman snow foxnya. Soalnya lucu banget gitu loh. Nah dapat juga nih akhirnya teman-teman. Tadinya sih gue pengen banget bikin rumah di snow bayam itu. Karena kita ada teman baru juga ya kan, yaitu snow foxnya. Tapi pas gue baca-baca di snow bayam ini tuh cuacanya kurang mendukung. Ya alias nggak cakung. Terus badainya itu juga sering banget muncul teman-teman. Dan kalau kita lama berada di luar, kita bisa mati kedinginan. Sampai sore tuh gue masih mikir teman-teman. Ya jadi apa enggak ya gitu loh. Karena kalau kita tinggal di sini sih sendiri masih oke gitu kan. Tapi kasihan juga nih kalau hewan peliharaan kita itu juga sakit mereka nantinya. Karena ya, dingin banget di tempat ini. Ya pada akhirnya gue lepasin lagi snow foxnya teman-teman. Dan lanjut berjalan mencari birch forest itu. Di snow biome itu ternyata juga ada kapal pelajar lagi guys. Jujur bukan waktu yang tepat buat menghadapi mereka sekarang. Boro-boro ya kan. Ini kita aja belum jelas mau bikin rumah di mana. Akhirnya pencarian kita selama ini terbayarkan juga gitu loh. Karena dari jauh gue melihat ada pohon yang daunnya itu sedikit oranye. Dan pas gue deketin bener dong teman-teman, ini pohon yang kita cari. Itu tandanya bayam birch forest itu udah semakin dekat. Jujur gue senang banget di saat itu. Dan ya bener banget, kita berhasil menemukan birch forestnya teman-teman, let's go. Aduh ampun deh, durasi video segini baru ketemu nih bayam. Wah indah banget guys. Seperti autumn forest gitu ya teman-teman warna daunnya. Gue coba keliling tuh teman-teman di sana dan ada habitat domba juga. Terus pemandangan sekitarnya itu juga bagus. Dan menariknya lagi, di tempat itu semua jenis pohon berdekatan ya guys ya. Karena mulai dari biome birch forest, terus spruce ada juga, dark oak ada juga dan oaknya juga ada gitu loh. Wah mantep banget ini buat kita bikin rumah. Jadi nggak usah basa-basi, langsung aja gue taruh chest di sana. Sebagai tanda untuk kita menetap di sini, sekaligus untuk menyimpan barang bawaan kita. Sumpah guys, bagus banget ini. Nggak sia-sia kita berpetualang sejauh ini untuk menemukan bayam ini teman-teman. Di hari itu, gue pergi ke hutan spruce untuk mengambil beberapa kayu di sana. Nantinya kayu-kayu ini akan kita gunakan untuk membuat sebuah rumah.
Di saat itu gue sempat berhenti sejenak, yaitu untuk menikmati pemandangan sekitar. Setelah mendapatkan kayu yang cukup, gue pun kembali ke tempat yang akan kita buat rumah. Sebelum membuat rumah, gue menanam beberapa seeds dan cherry. Tak lupa juga memasang torch di sekitaran area tersebut, biar nggak ada abang-abangan zombie yang nge-spawn ataupun lontong hijau. Ya, besoknya gue pergi ke bagian belakang Bridge Forest ini. Tadinya gue sedikit ragu teman-teman buat lokasi rumahnya. Gue pengennya itu sinar dari cahaya matahari pagi itu langsung ke rumah kita gitu kan. Nah tapi daripada kelamaan, ya jadi gue gas langsung aja deh tuh membuat rumahnya di tempat semula. Karena lokasi ini center atau di tengah. Jadi kalau suatu saat nanti kita mau nambahin build akan lebih rapi gitu. Nah untuk konsep rumah sendiri, jujur aja di sini gue ngasal banget teman-teman. Nah yang penting kita bisa pakai untuk tempat berteduh ataupun dari serangan zombie pada malam harinya. Kurang lebih setelah lama mengkuli, akhirnya jadi juga pola awal dari rumah kita ini. Tapi kayaknya terlalu flat banget kalau pakai spruce wood juga di bagian temboknya. Jadi gue pergi ke Dark Oak Forest untuk mengambil kayu di sana. Tapi pas lagi ngambil kayunya, tiba-tiba gue dikejar sama zombie dan zombie villagers. Bukannya kabur, tapi gue justru memanfaatkan momen itu. Jadi gue jebak dulu zombie villagersnya di boot teman-teman, biar nanti bisa kita sembuhin gitu ya kan. Terus jadi teman kita deh di sini. Nah alhasil gue buru-buru deh tuh pulang ke rumah dan membuat sebuah nama untuk zombie villagers tadi, biar dia itu nggak di-spawn atau menghilang. Tapi pas gue balik lagi ke tempat tadi, ya kayaknya kita kurang cepet ya teman-teman ya. Udah keburu hilang deh tuh zombie villagersnya. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Mungkin belum jodoh aja kali. Nah jadi gue balik lagi ke rumah dan melanjutkan aksi mengkuli lagi untuk lanjut membuat rumahnya. Jadi untuk tembok rumahnya itu gue memakai kombinasi dari kayu birch dan dark oak wood teman-teman. Nah untuk lantainya sendiri gue memakai oak wood biar lebih cerah bagian dalam dari rumah ini. Tak lupa juga gue menambahkan sedikit texturing di bagian rumah kita ini biar nggak terlihat flat banget gitu loh. Lalu pada bagian atapnya gue juga membuat cerobong asap, biar kalau masak daging atau rumah kita nggak bawa asap deh tuh dalamnya. Kurang lebih beginilah hasil dari rumahnya teman-teman. Akhirnya kita punya rumah juga gitu loh untuk berlindung. Selanjutnya di sini gue menanam sugarcane yang kita punya guys, biar nanti pas kita bikin book itu nggak pusing lagi untuk cari kertasnya. Nah pas lagi asik menanam sugarcane-nya, gue melihat ada seekor wolf yang lagi asik mandi. Ya mungkin dia terjebak gitu kan di dalam air. Jadi tanpa basa-basi langsung aja gue taming dia. Ada teman baru deh kita di sini teman-teman. Nah di hari itu gue juga memanen wheat dan kentang di kebun sementara kita. Dengan begini persediaan makanan kita akan bertambah deh nantinya. Nantinya kita juga bisa bikin kebun yang lebih luas lagi teman-teman. Kalau cadangan seednya itu atau bibitnya kita punya banyak. Biar petualangan kita semakin lengkap, gue pergi mencari sapi untuk kita ternak teman-teman. Nah karena nantinya kita butuh ladder mereka untuk membuat buku, biar kita bisa dapetin hasil enchant yang maksimal. Nah pas berhasil dapetin 2 ekor sapi tadi, langsung aja gue breeding mereka biar punya buah hati deh tuh. Ya lumayan lah ya biar sapi kita itu tambah banyak gitu loh. Nah begitupun juga dengan domba, gue berhasil membawa 2 ekor domba dan ya melakukan hal yang sama ke mereka seperti sapi tadi. Dengan begini, dikit demi sedikit progres kita untuk bertahan hidup di dunia realism ini tuh bisa terwujud. Kemudian gue pergi ke pulau seberang depan rumah kita itu. Ya niatnya kali ini gue mau bikin kebun yang lebih luas, biar hasil panen kita itu juga bertambah banyak teman-teman. Jadi, pada hari itu gue lanjut membuat jembatan yang menghubungkan antara rumah kita dan pulau yang akan kita jadikan kebun nanti, biar aksesnya itu lebih mudah teman-teman. Kenapa? Ya karena setiap kali gue nyebrang ke pulau sebelah itu pasti digangguin sama drone terus. Makanya gue berinisiatif membuat jembatan ini. Untuk konsep dari jembatannya itu gue nggak tahu yang pasti apa namanya. Yang jelas gue cuma mengikuti imajinasi yang ada di kepala gue ini teman-teman. Yang penting lebih ke fungsinya aja sih sebetulnya. Jadi jembatannya itu gue bikin sesimpel mungkin guys. Terus biar kelihatan teduh, gue juga buat sedikit atap kecil di atas jembatannya, biar lebih adem gitu kan. Apalagi nanti kita bisa mancing di jembatan ini. Kalaupun turun hujan sih ya kita nggak khawatir harus basah gitu kan. Tapi tetap kedinginan dan kesepian juga gitu kan. Aduh malah curhat ini. Lanjut. Kurang lebih seperti ini teman-teman looks dari jembatan yang kita buat. Not bad lah ya, masih dapet lah vibes dengan lingkungan sekitarnya. Gue juga gak lupa buat taruh torch di beberapa sisi jembatannya, biar lebih estetik dan pada malam harinya itu kelihatan indah aja gitu. Dan ya akhirnya selesai juga teman-teman. Dengan begini kita gak perlu berenang lagi deh tuh bolak-balik buat pergi ke kebun nanti. Besok paginya,
Di hari yang cerah itu, gue awali dengan memanen sugarcane, menanam bibit kentang, lalu memberi makan hewan ternak kita. Nah, di hari itu, biar kita nggak bete nungguin progres lainnya, jadi gue putuskan untuk pergi mining. Sekalian kita mencari diamond, teman-teman. Nah, tempat miningnya itu gue buat di dekat rumah. Ternyata akses mining yang kita buat ini tuh tembus di sebuah cave yang sangat besar. Nah, ini kesempatannya bagus banget buat kita, teman-teman, karena pastinya banyak banget diamond di cave itu. Di sana gue juga menemukan mineshaft, guys, tapi jalannya itu tertutup. Karena hal tersebutlah gue jadi males gitu kan buat nge-explore mineshaft-nya. By the way, ini gue pakai add-ons tambahan ya guys ya, yaitu night vision. Dikarenakan gelap banget teman-teman kalau mining pakai RTX kayak gini. Di cave itu gue juga banyak diserang sama mob hostel yang ada di sana. Dan untung aja masih ada hokinya juga gitu loh. Ya, jadi gue berhasil menemukan diamond pertama kita. Let's go. Lumayan banget ini kita dapat 4 diamond pertama, teman-teman. Kemudian, gue mengambil beberapa moss block di sana. Ya, untuk kita perbanyak nantinya. Siapa tahu bisa kita pakai buat hiasan di rumah. Lalu gue lanjut mining lagi, guys, untuk mendapatkan diamond yang banyak. Lumayan lama sebenarnya waktu yang gue habiskan untuk mining kali ini. Di satu tempat, gue melihat ada glow squid yang menjadi pelepas penat ketika mining, karena melihat keindahan dari makhluk itu. Ketika mining itu, gue juga diserang sama witch dan terkena racunnya. Beruntungnya di sini, gue membawa golden apple, guys. Jadi masih aman lah ya. Kalian lihat aja deh tuh, darah gue sampai setengah gitu. Itu dipeluk zombie aja kayak itu pasti langsung mokat deh. Sumpah ini untung aja. Nah, setelah aman, gue pun lanjut lagi untuk mining diamond dan beberapa mineral lainnya. Singkat cerita, setelah mendapatkan diamond yang cukup, gue kembali pulang ke rumah. Dan betapa segarnya menghirup udara dari atas sini. Ya, karena saking lamanya kita pergi mining, teman-teman. Sumpah banget lah itu di dalam gua, sumpah. Langsung aja, tanpa basa-basi, ayo kita buat armor diamondnya, teman-teman. Ya, akhirnya usaha kita nggak sia-sia. Sekarang kita sudah full armor diamond dan toolsnya juga. Dengan begini, kita bisa melanjutkan petualangan selanjutnya. Singkat cerita, gue pergi ke ruin portal yang ada di dekat rumah. Di sana, gue mengambil obsidian untuk membuat enchanting table dan nether portal, teman-teman. Nah, sesampainya di rumah, gue langsung membuat enchanting table-nya. Lalu memberi makan sapi-sapi kita lagi sebelum disembelih. Ya, buat diambil leather-nya. Kemudian, gue membuat sebuah nether portal. Kepergian gue ke nether kali ini yaitu untuk mendapatkan XP dari nether quartz, teman-teman. Ini adalah cara paling efektif dan cepat yang bisa kita lakukan saat ini untuk naikin level. Oh iya teman-teman, gue juga trading dengan piglin yang ada di nether itu, karena mereka spawn gak begitu jauh dari keberadaan portal kita. Setelah menunggu, gue mendapatkan 2 potion of fire resistant dan beberapa leather. Terus juga ada 4 ender pearl. Setibanya di rumah, gue langsung menyembelih beberapa ekor sapi kita untuk diambil leathernya. Ya, soalnya kita butuh untuk membuat buku. Adegannya gue skip aja ya guys ya, soalnya sadis banget. Nah, setelah itu, gue membuat beberapa buku dilanjut dengan membuat bookshelf. Untuk tempat enchantnya ya gue buat di luar rumah ya guys ya. Nah, di saat itu gue mengenchant pickaxe yang gue punya terlebih dahulu. Dan alhamdulillahnya pertama kali enchant gue mendapatkan stat yang bagus banget. Ya, gue dapetin stat enchant ada fortune-nya teman-teman. Ya, yang penting ada fortune-nya lah gitu ya. Walaupun level 2. Apalagi juga ada efisiensi dan unbreaking-nya juga. Makin mantap ya nih pickaxe kita. Karena level masih kurang, akhirnya gue pergi lagi ke nether untuk farming XP di sana. Untungnya banyak quartz di sana teman-teman. Jadi lumayan banget nih buat naikin level kita. Setelah levelnya cukup, gue pulang ke rumah dan langsung mengenchant swords dan bow yang gue punya. Ya, di saat itu gue hoki banget teman-teman. Ya, bisa dapetin jenis enchant yang bagus banget buat kedua senjata yang gue miliki ini. Sumpah sih ini Dewi Fortuna kayaknya lagi berpihak ke kita. Kemudian dengan sisa level yang ada, gue pun mengenchant armor yang gue punya. Apapun enchantnya, ya nanti bisa kita rubah ya guys ya. Yang penting sekarang armor kita jauh lebih kuat dari sebelumnya. Soalnya kita mau pergi ke nether lagi untuk mencari nether fortress dan mengambil nether wart yang ada di sana. Oke, sekarang objektif kita selanjutnya yaitu mencari nether fortress dan mengambil nether wart di sana. Tak begitu jauh dari keberadaan portal, dari kejauhan gue melihat ada bastion remnant guys. Karena penasaran, gue coba pergi ke sana. Dan beruntungnya piglin yang ada di sana tuh jinak semua ya guys ya. Ya, enggak juga sih sebenarnya karena gue pakai helm dari gold gitu ya. Jadi gue coba looting setiap chest yang ada di sana. Dari segi lootingannya sih lumayan banget ya guys ya. Cuma minusnya itu nggak ada block of gold yang banyak di tengah dari bastion remnant ini. Ya, atau mungkin letaknya tersembunyi ya kali ya. Nah, tapi yang pasti gue dapetin 1 netherite scrap di sana teman-teman. Terus gue juga dapet leather dan saddle. Saddle ini kita butuh banget nih. Nanti bisa kita pakai ya teman-teman ya untuk mengendarai strider. Di chest terakhir gue mendapatkan pickaxe yang ada enchant shield touch-nya.
Wah, pasti ini berguna banget nih guys ya. Terus gue juga dapetin satu Ancient Diapers di sana. Wah, mantep banget ini. Udah ini berarti kita udah punya 2 Nether Script ya jatuhnya ya. Singkat cerita, gue nge-hire Strider buat bantu kita menyeberangi lava di Nether ini. Dan yang lebih hokinya lagi, tepat di depan sana gue melihat ada Nether Fortress guys. Jadi gue langsung masuk ke dalam fortressnya. Dan di saat itu gue hoki juga gitu loh ketika berada di Nether Fortress itu. Karena nggak butuh waktu lama, gue bisa menemukan ruangan yang berisi Nether Wart-nya teman-teman. Sebelum lawan Blaze yang ada di sana, gue meminum Potion of Fire Resistant yang udah kita dapetin dari Piglin kemarin, biar imun dari efek apinya. Langsung aja gue hajar Blaze yang ada di sana untuk mendapatkan Blaze Root-nya. Dan di salah satu lorong di fortress itu, gue melihat ada Wither Skeleton. Keren juga ya ada efek glow-nya kayak gini. Dan pas gue kill itu Wither Skeletonnya, dia ngedrop Wither Skull dong. Beruntung banget ya kita ya bisa dapetin Wither Skull Skeleton ini. Berarti kita butuh 2 lagi untuk nge-spawn Wither nantinya. Nah, terus gue lanjutin lagi deh tuh teman-teman buat ngehajar Blaze yang ada di sana. Kayaknya semua yang kita butuhin dari Nether ini tuh udah cukup deh. Jadi nggak jauh dari fortress itu, gue pergi ke Warped Biome untuk ngebantai semua Enderman yang ada di sana. Ya kita butuh bijinya, maksudnya Ender Pearl-nya untuk membuat Ender Eye nantinya. Di saat itu gue cukup mudah ya teman-temannya untuk menghadapi Enderman yang ada di sana. Untungnya trik ngejebak mereka pakai boot kayak gini tuh masih worth it. Ya anyway, gue rasa menjelajahi Nether kali ini tuh cukup sampai di sini dulu aja. Jadi gue balik lagi menjemput Strider yang gue parkir di tempat sebelumnya. Nah, dalam perjalanan pulang, ini yang lucunya gini nih, ada Zoglin yang ngikutin gua naik Strider juga. Aneh tapi lucu gitu ya. Kok bisa gitu loh dia naik Strider kayak gini. Dan setelah sampai, pastinya gua nggak lupa ya teman-teman ya, buat ngucapin terima kasih ke Strider yang udah ngebantu kita sejauh ini. Makasih ya dek, udah dianterin sampai ke sini. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Dadah. Perjalanan yang cukup melelahkan teman-teman. Setibanya di rumah, gue mengorganisir temuan kita selama di Nether kemarin. Terus gue coba buat pancingan teman-teman. Ya boleh kali ya kita istirahat dulu. Soalnya dari kemarin itu kerja rodi mulu bagai kuda. Aduh, ini ayam ngapain lagi? Minta digoreng kayaknya nih teman-teman. Mana mau datang nih ikannya kalau kayak gini. Digangguin mulu nih sama ayamnya. Nah akhirnya pergi juga deh tuh ayam. Katanya sih gitu ya guys ya. Dia udah pergi. Tapi nggak tahu deh tuh kemana. Emang enak banget sih ternyata ya kalau nyantai gini sambil mancing, apalagi udaranya itu seger banget di sini. Dan airnya juga masih jernih banget, belum terkena limbah gitu ya. Oh iya guys, mumpung lagi santai kayak gini, gue pengen ngerekomendasin ke kalian ada penyedia server yang bagus banget teman-teman. Kebetulan banget nih, kalau kalian lagi cari server untuk mabar gitu kan ya. Dan ini cocok banget pastinya teman-teman. Dan coba kalian tonton video yang satu ini. Cuy, sini buruan ayo kita ambil kayu ke atas yuk. Wah cerah banget hari ini ya. Wah seger banget. Wah bikin rumah bagus nih. Kenapa nih kok tiba-tiba kayak gini? Mana lagi seru. Ya ternyata servernya nge-lag. Wah iya kenapa nih? Ya ini mah server yang nge-lag. Tuh coba lihat pingnya, tinggi banget. Kayak gue tahu deh solusinya. Oh iya, pas banget nih. Ada sebuah server yang bagus dan proper banget buat kita pakai di server. Apalagi buat kalian yang sedang mencari server untuk bermain sama teman kalian. Kalian gak mau kan ngerasain lag kayak gua gini? Nah, namanya itu apa bang? Namanya itu Playport teman-teman. Playport adalah sebuah penyedia server berkualitas tinggi pertama di Indonesia untuk pengalaman bermain tanpa nge-lag sama sekali. Di Playport juga tersedia berbagai macam server untuk game kesukaan kalian. Ada Minecraft, Ark Survival, Palworld, Terraria, Rust, dan Valheim. Dan yang lebih bagusnya lagi, data centernya sendiri berada di Indonesia dan telah terkoneksi dengan semua provider internet di Indonesia untuk memberikan kecepatan terbaik. Apa aja sih bang keunggulan Playport itu? Pertama, buat kalian para pecinta modpack, tenang aja guys. Di Playport tersedia semua jenis modpack yang dapat kalian mainkan. Jadi tinggal install dan langsung mabar aja deh tuh sama teman kalian. Gak perlu lagi tuh harus cari sana sini. Belum lagi cara installnya yang ribet. Caranya gimana tuh bang? Nah caranya itu kalian buka pada dashboard server kalian. Terus klik yang ada tulisan modpack ini. Terus pilih deh tuh modpack mana yang mau kalian install dan mainkan. Simple kan? Nah selanjutnya
Pembelian dan install servernya itu mudah dan anti ribet. Jadi cocok nih buat kalian para bocil yang pengen mabar sama teman kalian tapi bingung caranya gimana. Metode pembayarannya itu apa aja sih bang? Nah, di Playport ini dapat menerima sistem pembayaran menggunakan GoPay, QRIS, virtual account, kartu kredit, dan pembayaran lainnya yang pastinya mudah banget digunakan sebagai pengguna di Indonesia. Pokoknya buat kalian yang beli server di Playport itu gampang banget guys untuk proses registrasinya atau setup servernya. Nah, kalian tinggal sediakan satu email aja buat mendaftar. Terus kalau udah beli, tinggal cek email kalian tadi. Udah deh, tinggal bikin password aja buat login dan servernya udah bisa kalian gunakan. Simple kan? Bisa refund gak sih bang? Nah, Playport memiliki kebijakan pengembalian dana yang jelas teman-teman. Jika pengembalian dana diminta dalam waktu 3 hari sejak tanggal pembelian server, maka dana kalian akan dikembalikan. Nah, di Playport kalian bisa upload dengan mudah dan cepat, apalagi buat developer server yang butuh efisiensi kerja yang cepat teman-teman. Jadi lebih nyaman deh untuk ngembangin servernya. Fitur selanjutnya itu ada 99% SLA, uptime, dan DDoS protection. Ya, simpelnya DDoS protection teman-teman. Buat kalian yang bingung apa itu DDoS protection, jadi DDoS protection itu berfungsi untuk melindungi server kalian dari serangan bot dan hacker, karena kedua hal itu bisa membuat server kalian lag, bahkan crash dan rusak teman-teman. Nah, di Playport sudah menyediakan protection tersebut untuk melindungi server kesayangan kalian. Nah, selanjutnya ini poin yang paling gue suka dari Playport teman-teman. Ya, customer service-nya teman-teman. Nah, di sini kalau kalian masih bingung dengan fitur yang gue jelasin tadi, kalian bisa langsung menghubungi customer service Playport-nya yang selalu siap siaga 24 jam untuk membantu permasalahan kalian. Nah, buat kalian yang mau ngerasain server berkualitas, buruan deh tuh cek link yang ada di deskripsi dan jadi bagian dari early access-nya. Lalu gunakan kode berikut teman-teman untuk mendapatkan potongan harga. Wah, bagus banget ya Playport. Gue jadi pengen coba deh. Nah iya, kalau mau main nyaman dan anti nge-lag, kita juga harus pakai server yang berkualitas. Coba kalian lihat nih, pingnya teman-teman. Ini kecil banget sih, di bawah 10 ms teman-teman. Mau ngerasain server yang berkualitas dan anti nge-lag, Playport solusinya. Nah gimana teman-teman? Bagus banget kan server dari Playport ini? Nah, buat kalian yang mau coba, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi ya teman-teman ya. Dan gunakan kode Atlantis Knight untuk mendapatkan potongan harga teman-teman. Oke, kalau gitu ayo kita kembali ke petualangannya. Di saat itu gue pergi ke tempat enchant. Terus gue coba enchant armor kita deh tuh teman-teman. Dan dapat enchant Tron 2. Lumayan lah ya dari sebelumnya. Jadi nanti kalau bisa kita di hit sama mob ya, mobnya juga bakalan kena damage gitu loh. Nextnya di sini gue melakukan persiapan untuk pergi ke DN. Karena selain mendapatkan Elytra, kita juga butuh level banget ini. Biar enchant kita itu tuh bisa makin GG gitu loh. Pertama-tama gue buat Ender Eye-nya teman-teman. Terus gue juga buat potion slow falling. Ya biar nggak kena fall damage ketika kena kepakan sayap dari naganya. Nah terus gue juga panen sugar cane kita terlebih dahulu. Biar nanti kalau kita udah dapetin Elytranya, bisa langsung kita gunain deh. Hari itu gue akhiri dengan bersirahat. Agar keesokan harinya tenaga kita cukup untuk melawan naga di DN nanti. Besoknya gue bilang ke Wolf kita untuk menjaga rumah sementara gue pergi teman-teman. Dan di pagi hari itu gue coba lempar Ender Eye pertama untuk mengetahui arah dari Stronghold. Setelah mengetahui arahnya, dengan penuh semangat gue pergi mengikuti arah yang diberikan oleh Ender Eye tadi. Cukup jauh sebetulnya jarak yang gue tempuh. Singkat cerita, sampailah gue pada sebuah desa villagers. Ya, dimana di saat itu gue coba untuk lempar Ender Eye lagi, dan matanya itu mengarah ke bawah. Dan bener aja, tepat di bawah desa inilah Stronghold itu berada. Lumayan dalam juga sih letak dari Stronghold ini teman-teman. Kalian bisa lihat deh tuh, blok yang gue gali untuk bisa sampai ke Strongholdnya. Nah, di sana gue menemukan ruangan perpustakaan yang usang. Sampai sekarang gue juga masih bingung sih kenapa ada library di tempat kayak gini. Masih menjadi misteri juga sih sampai sekarang. By the way, buku yang ada di sana gue ambil beberapa ya guys ya. Dan di sana gue juga mendapatkan smiting template lagi. Setelah puas ngelooting, gue pun lanjut cari ruangan portal di end-nya. Pantes aja ya susah gue muter-muter dari tadi gitu loh. Ternyata ketutupan kayak gini. Untung aja ketemu teman-teman. Oke, sekaranglah saatnya kita pasang Ender Eye-nya untuk mengaktifkan portal di end ini. Wah, bagus banget teman-teman portalnya. Ada efek kayak gini dong. Mohon doanya ya teman-teman ya, supaya gue bisa mengalahkan Ender Dragon-nya dan membawa Elytra pulang ke rumah dengan selamat. Let's go, kita masuk teman-teman.
Akhirnya kita masuk ke dimensi DN ini. Kalau dilihat-lihat hampir mirip dengan Shaders Complementary ya vibes-nya. Dan mana ya naganya? Oh, itu naganya teman-teman. Nah, bentuk dari naganya itu juga berbeda dari Minecraft Vanilla. Emang keren sih ini realism. Jadi sebelum lawan naganya, di sini kita harus menghancurkan end kristalnya terlebih dahulu. Nah, kalau kayak gini kan naganya nggak bisa ngeheal lagi deh tuh teman-teman. Sekarang lah saatnya kita bantai naganya teman-teman. Let's go! Untung aja ya kita punya bow yang sakti ini. Jadi walaupun dia terbang gitu, gue masih bisa ngehitnya dari jauh teman-teman. Ya lumayan lah ya, nyicil damage gitu. Nah ditambah lagi, di Minecraft Bedrock ini, sword itu emang lebih OP damage-nya teman-teman. Dan ya, akhirnya dengan penuh perjuangan kita berhasil mengalahkan naganya. Let's go! Akhirnya XP, XP, XP. Jangan lupa ya guys ya untuk ambil biji naganya. Lumayan buat nambah-nambah stok kita di rumah. Maksudnya buat pajangan gitu ya. Nah, coba kalian lihat level gue jadi level 56 nih teman-teman. Emang mantap banget sih ini ya XP yang di drop sama Ender Dragon itu. Oke, selanjutnya sekarang kayaknya kita harus pergi ke Otherworld teman-teman untuk mencari Elytra. Karena gue penasaran banget sih sama tekstur Elytranya. Kalau gitu, ayo kita masuk ke portalnya teman-teman. Nah, sesampainya di Otherworld itu, baru jalan sebentar aja, dari jauh gue melihat keberadaan dari NCT itu guys. Dan ada juga dong Ensipnya di sana. Tapi kayaknya ada yang gak seneng nih sama kita. Asli ini Enderman kenapa ya jadi nyerbu kita kayak gini. Nah untung aja di saat itu gue bisa kabur guys pakai Ender Pearl dan langsung aja gue masuk ke NCT-nya. Untung aja masih bisa selamat teman-teman. Nah itu dia deh tuh Ensipnya. Ini Shulker ganggu aja deh agen. Aduh satu. Duh ini efeknya. Sabar tenang jangan gegabah. Karena Elytra sudah di depan mata kita ya guys ya. Akhirnya di dalam chest yang ada di sana ada armor diamond teman-teman. Terus juga ada smithing template lagi. Nah ini dia nih hadiah utama yang kita harapin. Let's go boy. Ini Elytranya keren banget ya ternyata ketika dipakai. Wah, suka banget gue sama desain dari Elytranya teman-teman. Jangan lupa ambil kepala naganya untuk hiasan. Iya ya, kenapa Mojang ini tuh nggak coba bikin nih kepala naga jadi lebih berguna gitu loh daripada dipakai buat hiasan doang gitu kan. Contohnya bisa aja kan dipakai buat ngebuka portal di Ancient City. Ya soalnya kita ngelawan naga itu kan lumayan susah gitu loh. Masa iya sih buat hiasan doang? Aduh ya udahlah ya, nanti di Bennett Muntun lagi gue. Ayo guys kita pulang. Untung aja jarak portalnya itu nggak begitu jauh. Jadi makin cepet deh sampainya teman-teman. Sejauh ini apa yang kita rencanain berhasil semua. Tentu saja nggak lepas dari doa dan dukungan dari kalian semua yang lagi nonton video ini. Gue rasa udah cukup ya teman-teman ya berpetualang di DN-nya. Ayo kita pulang teman-teman. Let's go. Setibanya di rumah gue seneng banget teman-teman. Jadi gue pamer deh tuh Elytra yang kita dapetin ke Wolf terus juga ke hewan ternak kita. Di saat itu gue coba pasang kepala naganya. Tadinya sih gue pikir bakalan sebesar pas di Endship gitu kan. Ternyata kecil banget ini mah. Mungkin yang ngedesain salah kayaknya nih. Karena level kita sekarang sudah cukup, jadi gue pergi ke tempat enchanting buat mencari stat yang lebih bagus dari sebelumnya. Nah untuk armor diamondnya gue pakai yang gue dapetin waktu di Endship kemarin. Karena durability-nya itu masih full. Nah ini gue coba enchant dan dapatlah tuh stat enchant protection 4. Terus gue juga enchant satu buku buat cari Unbreaking 3. Butuh banget kita buat Elytra teman-teman. Dan alhamdulillahnya berhasil dong teman-teman. Selanjutnya gue coba enchant helmet juga di sini. Dan gue dapet enchant protection 3. Dan ada Unbreakingnya juga. Tak lupa juga Elytranya gue kasih enchant Unbreaking. Biar nggak hancur ketika durability-nya sisa sedikit. Karena ini satu-satunya yang gue punya, jadi harus gue jaga ya teman-teman ya. By the way, di hari itu gue pergi ke kapal yang dihuni oleh villagers. Letaknya itu dekat banget sama rumah gue. Ya, gue pergi ke sana untuk menuntaskan janji gue di awal video ke kalian. Ya, waktu pertama ketemu kapal mereka. Sekalian gue juga mencari potion yang bernama Omnimous Battle teman-teman. Ya, jujur aja gue baru tahu sih kalau efek Bad Omen itu sekarang bisa kita dapetin dari
potion ini. Nah, setelah mendapatkan potionnya, gue kembali pulang ke rumah. Terus gue juga buat ramuan untuk menyembuhkan zombie villagers, teman-teman. Itu pun kalau ketemu sih ya. Nah, karena lebih efisien aja gitu loh gue mikirnya. Kalau kita punya villagers di rumah, jadi nggak harus bolak-balik ke desa lain gitu loh. Nah, pas malam hari tiba, gue keliling area rumah untuk mencari yang namanya zombie villagers. Lumayan lama gue mencari itu makhluk, teman-teman. Dan akhirnya pada dini hari, pas mau subuh ya akhirnya nongol juga deh tuh. Langsung aja gue ajak mampir ke rumah buat ngopi. Ya, terus gue kasih deh tuh potion tadi sama golden apple-nya. Biar dia waras lagi. Akhirnya nama Jono di name tag ini kepake juga ya teman-teman ya. Soalnya pas pertama kita ketemu zombie villagers yang sebelumnya nggak jadi gitu loh. Nah, semalaman gue nunggu nih zombie villager sembuh. Dan ya akhirnya dia berhasil selamat teman-teman. Welcome Jono. Aduh, senang banget gue ada teman baru kita sekarang. Agak repot sih ya di sini tuh. Ya, jadi gue harus mengganti semua barrel yang ada di rumah ini. Biar si Jono profesinya itu nggak butcher atau fisherman gitu ya teman-teman ya. Soalnya kita tuh butuh dia menjadi profesi librarian. Oke, di sini gue coba gacha buat cari buku mendingnya. Jujur aja di momen ini tuh easy peasy banget teman-teman. Maksudnya tuh ya gue nggak butuh waktu yang lama untuk dapetin buku mendingnya. Ya mungkin saking hokinya kali ya. Ya yang penting gue bersyukur banget lah intinya tuh. Soalnya dalam 3 kali percobaan aja gue berhasil nemuin buku mendingnya. Nah harganya itu masih 9 emerald teman-teman. Ini kalau di dunia perdagangan ini kayaknya kita nggak untung gitu loh ya. Karena kita udah sembuhin si Jononya juga gitu. Minimal diskon lah Jono, hei kamu. Jadi di saat itu gue punya ide untuk berubah harganya menjadi lebih murah. Gimana caranya? Ya, pertama-tama gue keluar lagi untuk mencari zombie. Malah ketemu zombie villagers lagi dong. Ya sama aja lah pokoknya. Yang jelas zombie ini tuh akan gue gunakan untuk bikin si Jono jadi zombie lagi. Tapi yang anehnya, zombie villagersnya itu nggak mau ngigit si Jono dong. Wah ini Jono ada mantra apa nih dia nggak mau digigit loh. Mana gue ngerasa bersalah banget lagi ya kan. Lihat aja nih ekspresi si Jono. Sampai ketakutan gitu. Saking shocknya dia tuh langsung tidur dong pas gue keluarin zombie villagersnya. Akhirnya gue kill aja deh tuh teman-teman zombie villagersnya. Ya mau nggak mau sih gue beli 1 buku mending aja dulu gitu kan dengan Jono. Daripada elitra kita tuh hancur gitu lah. Nah mana udah numpang di rumah kita, minimal harga temen lah ya Jono ya. Aduh kamu ini. Nah kalau kayak gini kan aman lah gitu ya kan. Soalnya kita bisa nambah durability-nya. Karena metode diskon semalam gak bisa, akhirnya gue coba minum potion Omnimusnya, yaitu untuk melakukan raid. Ada bagusnya juga sih, efek Bad Omen ini tuh ditaruh di potion gitu ya sama Mojang. Jadi lebih praktis gitu, kalau mau raid bisa di mana aja. Tujuan gue kali ini harus melindungi rumah kita beserta Jono dan mengalahkan semua villagers untuk mendapatkan efek raid victory. Dari situlah nanti kita bisa dapatin diskon buat beli buku mendingnya. Gue terbantu banget sih dengan menggunakan bow yang gue punya ini. Walaupun beberapa kali gue sempat terpojok teman-teman. Ya karena Ravagers yang mereka punya itu ketika menyerang gue tuh ya lumayan sakit juga di matchnya gitu loh. Untungnya posisi Jono udah kita pastikan aman gitu ya teman-teman ya. Yang membuat gue lebih ngerasa feel free banget lah untuk menyerang dan menghadapi semua villagers ini. Jadi bisa lebih leluasa gitu. Nah, apesnya di sini gue ngira sampai malam. Yang dimana pada malam hari itu jarak pandang gue jadi lebih terbatas gitu loh. Belum lagi ada bocil yang gentayangan kayak gini. Nah jalan satu-satunya gue lari ke air teman-teman buat menyelamatkan diri. Setelah itu gue kembali lagi dan menghajar invoker dan villagers lainnya. Dan akhirnya perjuangan kita gak sia-sia. Gue berhasil memenangkan raid tersebut. Akhirnya let's go boy. Nah besok paginya setelah istirahat semalaman, gue langsung membeli buku mending yang dijual oleh Jono. Karena harganya itu jadi 1 emerald. Gue cuma bisa isi enchant mending itu ke armor dan pickaxe terlebih dahulu. Ya karena level kita itu masih kurang guys buat enchant yang lainnya. Singkat cerita, gue pergi ke Nether untuk menambah durability dari pickaxe dan elytra kita. Terus setibanya di rumah, karena hari sudah malam, gue coba sekalian cari zombie villagers lagi guys. Soalnya lumayan bagus nih respawn di area rumah kita. Entah kenapa pas ketemu makhluk kayak gini tuh gue ngerasa beruntung banget gitu loh, bukannya takut. Ya, karena kita butuh mereka gitu kan untuk dijadikan villagers untuk misi-misi kita selanjutnya gitu loh. Nah, sama halnya dengan Jono, gue ajak dia masuk ke dalam rumah.
Terus gue kasih ramuannya teman-teman. Soalnya kita butuh satu villagers lagi ini tuh untuk dijadikan cartographer. Keesokan paginya lagi asik sarapan kentang bakar. Udah akrab aja deh tuh si Jono sama teman barunya. Ya, gue kasih nama Joni. Ya, Jono dan Joni. Jadi di saat itu gue langsung naikin level profesi dari si Joni guys. Karena kita mau beli map menuju Trial Chamber. Itulah tujuan kita sebetulnya di petualangan kali ini. Jujur gue penasaran banget sih dengan tempat yang bernama Trial Chamber itu. Oke, kalau dilihat-lihat kayaknya di sini si Joni butuh kaca yang banyak teman-teman. Jadinya gue pergi ke belakang rumah untuk mengambil pasir yang banyak. Terus pas nyampe rumah gue bakar pasirnya biar jadi kaca. Nah pas udah jadi kaca langsung aja deh tuh. Gue gas trading sama Joni ya guys ya sampai dia level 3. Nah ini dia nih map Trial Chambernya teman-teman. Udah bisa kita beli. Tapi jangan senang dulu ya guys ya karena kita masih belum tahu lokasi pastinya. Soalnya gue agak bodoh dikit ya guys ya dalam membaca map. Ya tapi coba ya nanti kita cari bareng-bareng ya guys ya. Mudah-mudahan ketemu gitu loh. Selanjutnya gue pergi ke Nether untuk mencari Ancient Debris. Nah metode yang gue pakai kali ini tuh menggunakan bed teman-teman. Ya soalnya kalau pakai TNT gunpowdernya itu nggak ada, butuh banyak juga gitu kan. Nah saking semangatnya di saat itu jarak gue itu terlalu deket ternyata sama kasur yang gue taruh gitu loh. Dan masih pakai elytra juga. Jadi pecah deh tuh totem gue satu guys. Tapi nggak apa-apa lah ya, anggap aja ini awal yang baik. Karena awal yang buruk itu terkadang bisa kita jadikan pelajaran buat kedepannya. Wah kenapa jadi so bijak gini ya gue ya. Udah lanjut. Nah kan ini yang gue maksud teman-teman. Gue lumayan mudah sih dalam mining kali ini tuh untuk mendapatkan Ancient Debris-nya. Walaupun sebetulnya gue cukup lama menghabiskan waktu untuk mining Ancient Debris. Gue coba cari Ancient Debris-nya itu dengan penuh kesabaran. Karena dengan begini kita bisa upgrade armor yang kita punya teman-teman. Biar lebih kuat dari sebelumnya. Singkat cerita, setelah mendapatkan 18 Ancient Debris, gue pun pulang ke rumah dan langsung membakarnya. Total yang gue dapetin itu sebetulnya 20 netherite teman-teman. Karena waktu itu kan kita udah dapetin juga tuh dari Bastion. Nah, yang lupanya gue di sini ada satu item yang kita tuh nggak punya gitu loh untuk upgrade ke netherite armor, yaitu Smiting Template. Alhasil, gue pun coba pergi kembali ke Nether dan keliling mencari Bastion lainnya yang belum kita looting. Setelah berkelana cukup jauh, akhirnya gue berhasil menemukan Bastion lainnya teman-teman. Langsung aja tuh gue pergi ke sana dan ngecek chestnya satu persatu untuk mendapatkan Smiting Template itu. Dan jujur aja gue juga baru tahu gitu loh. Ternyata di Bastion itu tuh kita bisa dapetin Netherward juga ya kayak gini. Tapi nggak tahu juga sih apa karena itu mungkin di realism ya. Nah di salah satu chest yang ada di sana, gue pun berhasil menemukan Smiting Template yang kita cari-cari. Ya nggak apa-apa walaupun satu, nantinya kita bisa melipat gandakan gitu ya. Karena objektif kita itu udah selesai, ya akhirnya gue pergi pulang ke rumah teman-teman. Setibanya di rumah, gue langsung pergi ke tempat mining. Di sana gue mencari gold dan ya lagi dan lagi gue melihat ada glow squid yang sangat indah untuk dipandang. Menariknya, di sini gue berhasil menemukan jalan lain untuk masuk ke mine shaft yang waktu itu. Dan di sana gue mendapatkan gold dan diamond. Gue pun beranjak dari mine shaft itu dan mencari diamond di sisi bagian cave lainnya. Karena ada enchant fortune di pickaxe kita ini tuh, jadi gue lumayan banyak mendapatkan diamondnya guys. Setelah mendapatkan diamond yang cukup, gue pun kembali pulang ke rumah. Setibanya di rumah, gue langsung membuat smiting template-nya. Biar nggak habis ya teman-teman ya, karena ini dapatnya susah banget lah. Dan langsung aja gue coba upgrade armor kita ke netherite. Let's go. Lumayan ribet juga ya untuk upgrade ke netherite armornya. Dan ya akhirnya kita full armor netherite juga teman-teman. Dengan begini persiapan kita untuk pergi ke tempat yang bernama Trial Chamber itu semakin lengkap. Oh ya, gue juga memberikan trims atau pattern pada armor kita biar lebih keren kelihatannya. Terus gue juga upgrade sword yang gue punya biar makin sakit damage-nya teman-teman. Nah coba kalian lihat nih guys, keren banget kan. Aduh let's go. Gue pribadi sih lebih suka warna kayak gini ya, soalnya tuh hijau tuh sejuk aja dipandangnya. Besok harinya dengan penuh semangat dan tak lupa juga berdoa, gue pergi mencari keberadaan dari Trial Chamber itu yang terlihat di peta yang kita punya. Jujur aja di saat itu gue agak lupa sih guys cara membaca peta di Minecraft ini. Tapi dengan penuh keyakinan, gue coba berkelana untuk mencari keberadaan dari Trial Chamber itu. Dikit demi sedikit jarak yang kita tempuh semakin jauh dari rumah. Dengan elytra yang kita punya ini membuat perjalanan kali ini semakin mudah. Ya semuanya bisa terlihat indah dari atas ini. Ada dua hal penting yang gue ingat ketika mencari Trial Chamber ini teman-teman, atau membaca mapnya. Ya kalau dot atau titik kita di map itu makin kecil, itu berarti tandanya kita jauh
dari tempatnya sekitar 2500 blok. Dan kalau misalkan dotnya itu semakin besar, itu berarti kita udah deket deh tuh sama tempat yang kita cari. Kurang lebih kayak gitulah. Di sebuah tempat gue melihat ada struktur seperti tower. Nah, pas gue pergi ke sana, ternyata ada evoker yang menjaga tempat itu, dan di sana ada Ale juga. Jadi gue pergi ke sana untuk menyelamatkan Ale itu, dan lumayan lah ya dapat totem 1 biji di sana. Pas gue lanjut berkelana, gue menemukan Pulau Mushroomville, pulau yang memiliki kelebihan tersendiri di Minecraft, karena tidak ada mob hostel yang nge-spawn di sana. Gue baru nggak dong, letak dari trail chamber yang kita cari ini tuh ya nggak begitu jauh ternyata dari rumah kita, teman-teman. Aduh, berarti kita muter-muter doang dong. Nggak apa-apa lah ya, yang penting ini kita udah mau sampai nih. Dan lagi pula justru malah bagus dong ya teman-teman ya. Berarti kita nggak perlu capek-capek jauh pulang ke rumah. Setibanya di titik poin keberadaan trail chamber itu, gue coba gali ke arah bawah laut. Dengan sedikit teknik, akhirnya gue tembus di dalam trail chamber itu, teman-teman. Wah, ini ternyata tempat yang bernama trail chamber itu. Yang gue lihat di saat itu banyak banget blok dari chopper, teman-teman. Ya mungkin inilah alasan Mojang gitu ya, nambahin tempat yang bernama trail chamber biar blok chopper itu berguna gitu. Setibanya di sana, dari info yang gue baca, kita harus meminum Omnimus bottle ini, teman-teman. Nah, biar raindrop dari spawner yang ada di situ tuh bisa ngasih kita kunci. Ya, nama kuncinya itu Omnimus Key. Nantinya kunci itulah yang akan kita butuhkan untuk ngegacha di vault. By the way, di saat itu langsung aja gue gas baku hantam sama mobs yang ada di sana. Asli, agak repot juga guys menghadapi jenis mob kayak slime gini nih sama silverfish. Kemudian ada juga para zombie yang memakai armor dan senjata. Terus nggak lupa juga nih ada 2 orang bocil yang menyerang gua. Untung aja gua bawa golden apple gitu kan, jadi aman lah untuk ngecover darah kita. Ditambah lagi armor kita juga udah nederat gitu kan, jadi udahlah pede banget lah gue itu di saat itu. Setelah mengalahkan mereka, kunci yang kita butuhkan belum muncul. Tapi nggak apa-apa guys, tenang aja, kita bisa coba lagi. Nah, di tempat itu gue juga nggak lupa memecahkan guci yang ada di sana. Karena dari berita yang gue dengar, ada kemungkinan kita bisa dapetin kunci. Ya, walaupun kecil banget rate-nya. Ya, siapa tahu kalau hoki gitu kan. Nah, dikit demi sedikit gue mulai menjelajah sampai ke lorong lain di trial chamber itu. Di trial chamber itu, gue bertarung melawan komplotan zombie. Ditambah ada entitas transparan yang suka banget ngelemparin potion ke arah kita. Di trial chamber itu, gue juga diserang sama Breeze. Ya, dia adalah mob yang kita cari ya guys ya. Dia ini tuh sejenis mob yang melemparkan pusaran angin gitu loh ke kita. Nantinya dari ngekill Breeze inilah kita bisa dapetin yang namanya Breeze Root, yaitu untuk membuat mace. Di trial chamber ini juga ada mobs baru lainnya yang bernama Boget. Ya, atau simpelnya itu kita bisa lihat skeleton udah lumutan gitu lah ya. Dia ini tuh mirip banget dengan skeleton, tapi bedanya anak panahnya itu memiliki racun, teman-teman. Susah juga ya ternyata ya dapetin kunci itu. Dan hampir setiap chest yang ada di trial chamber ini tuh kosong, teman-teman. Hah? Kosong? Yuk, bisa yuk. Bismillah lah, teman-teman, sumpah. Kita coba lagi buat cari kuncinya. Jadi kita harus basmi semua mob hostel yang ada terlebih dahulu. Please ayolah dapat kuncinya, please. Penasaran juga nih gue soalnya di trial chamber itu kita bisa dapetin 2 kunci ya guys ya. Nah, pertama itu ada trial key, teman-teman. Nah, yang kedua ini yang kita butuhin nih namanya Omnimus Key yang gue jelasin tadi. Dan ya, kunci pertama akhirnya berhasil kita dapetin, teman-teman. Oh, gini bentuk kuncinya. Keren juga ya, ada kayak tengkorak gitu di ganggangnya. Jadi di trial chamber ini ada benda yang bernama Omnimus Vault. Nah, di benda inilah kita bisa ngegacha heavy core-nya, teman-teman. Yang kita butuhkan untuk membuat match atau mace. Ayo teman-teman, kita coba gacha kunci pertama. Bismillah dapat kek, please. Kalau dapat sih ini kita langsung pulang aja ya berarti ya. Wah, malah dapat enchanted golden apple dong sama block of emerald. Oke, berarti tandanya kita nggak boleh pulang dulu ya guys ya. Oke lah, kita gas cari kuncinya lagi. Let's go. Nah, dapat lagi nih guys. Jadi gue itu pergi balik ke atas sebentar, yaitu untuk farming Omnimus bottle-nya. Ternyata gue baru ngeh, Omnimus bottle itu juga ada tingkatan levelnya. Biar respawn kuncinya itu lebih tinggi gitu loh. Yaitu main logic gue aja ya di saat itu.
Jadi gue farming Omnibus botolnya itu di dekat kapal pillagers yang ada di sekitaran rumah kita gitu loh. Nah, kebetulan di sana ada spawnernya juga. Jadi kita harus mengkill pillagers yang ada benderanya kayak gini nih guys, biar dapat Omnibus botolnya. Setelah farming cukup lama, gue berhasil mendapatkan banyak Omnibus botolnya teman-teman. Setelah itu gue kembali ke trial chambernya dan bertarung lagi dengan hostel yang ada di sana. Asli ini rusuh banget teman-teman, rusuh banget. Untung aja gitu loh persiapan kita matang untuk pergi ke sini. Sampai-sampai di saat itu gue hampir mati. Nggak kebayang kalau misalnya nggak bawa totem gitu kan, ataupun golden apple. Setelah mendapatkan kunci itu, gue coba gacha untuk yang kedua kalinya. Please, mudah-mudahan dapat dong, please, please. Ya, nggak dapat juga dong. Jujur aja di saat itu gue sedikit putus asa karena merasa gagal dapetin heavy core-nya. Jadi gue coba baca segala informasi teman-teman mengenai trial chamber ini. Ternyata di trial chamber ini tuh ada 3 benda yang bernama Omnibus Vault tadi, yaitu yang kita pakai buat gacha tadi gitu loh. Sedangkan untuk kesempatan gachanya per player itu cuma bisa 1 kali gitu loh. Nah, kalau sampai nanti kita nggak dapet yang ketiga kalinya, berarti kita pulang dengan tangan kosong. Ya mau nggak mau sih kita harus cari trial chamber lainnya, dan yang pasti itu makan waktu lagi gitu loh demi dapetin heavy core-nya. Dan kalian tahu nggak, di trial chamber kali ini beneran ada 3 Omnibus Vault-nya teman-teman. Jadi ini adalah last chance kita buat dapetin heavy core. Ya Allah, bismillah, dapet lah ya. Let's go, dapet, let's go. Aduh, dapet teman-teman. Wah, akhirnya dapat juga ini item. Wah, sumpah ya, pas gue baca-baca ini item dapetinnya susah banget guys. Alhamdulillah bersyukur banget gue sumpah. Soalnya ini kesempatan terakhir kita gitu loh. Tapi yang jelas kita berhasil dapetin item ini. Sekarang saatnya kita pulang teman-teman. Gue udah gak sabar banget untuk membuat senjata baru yang bernama Mage atau Mace itu. Karena jarak kita sama rumah itu dekat banget ya guys ya. Akhirnya gue sampai teman-teman. Yuk langsung kita gas buat Mage atau Mace-nya. Let's go. Akhirnya gue seneng banget guys sumpah. Misi kita kali ini berhasil bikin senjata yang bernama Mage ini. Biar makin keren, gue coba enchant Mage-nya dan dapetin stat enchant Density dan Unbreaking. Bisa dibilang Density ini tuh sama halnya dengan Sharpness yang ada di pedang. Jadi match kita damage-nya lebih sakit dari sebelumnya. Gak lupa juga gue tambahin enchant Wind Burst yang gue dapetin dari trial chamber tadi. Terus gue ganti deh tuh namanya jadi Mace dan Papace. Ya itu dalam bahasa Papua aja sih guys, atau panggilan untuk laki-laki dewasa dan wanita dewasa. Ya tergantung sih. Cuma kalau gue sih mengartikannya ayah dan ibu. Jadi di senjata ini ada berkat doa dari ayah dan ibu. Gimana? Keren gak guys? Nah singkat cerita gue coba latihan memakai senjata ini dikombinasi dengan Elytra. Jadi kita terbang dulu yang tinggi, habis itu ganti ke armor. Dan ya, mantap sekali. Sampai pecah totem gue 1 teman-teman, gara-gara fail. Maklum lah ya, baru pertama kali nih gue coba ini sumpah, baru pertama kali. Jadi mekanisme senjata ini tuh kita harus menggunakannya dari ketinggian. Nah objek atau musuhnya itu di bawah kita. Jadi semakin tinggi posisi kita itu, semakin sakit juga senjatanya. Ya kalau kena juga sih, tapi cuma kalau nggak kena ya kita yang meninggoy. Contohnya kayak gue nih, untung ada totem guys. Nah, kehokian gue nggak berhenti sampai di situ aja. Setelah mendapatkan heavy core kemarin, sekarang giliran Drowned yang baik hati ini ngedrop tridentnya. Padahal di sword kita itu nggak ada enchant lootingnya guys. Duh, makin senang banget nih gue guys. Kita harus cepet-cepet kasih enchant mending nih guys tridentnya, biar nggak hancur. Mana keren banget lagi ya kan model dari tridentnya, suka banget gue. Udah punya match dan ada trident juga lagi. Nah ini mah lengkap, udah lengkap. Jadi tridentnya itu langsung gue kasih enchant mending guys. Terus gue juga kasih enchant impaling dan loyalty, biar makin GG. Terus gue pakai enchanting bottle yang gue dapetin ketika ngelooting pelajar outpost. Dan ya, bersyukurnya di sini durability dari tridentnya itu bertambah teman-teman. Selanjutnya, sekarang kita pergi ke Ancient City. Ya, gue mau coba ngekill wardennya pakai match ini teman-teman. Katanya sih bisa one hit gitu ya. Nah, pertanyaannya, warden yang one hit apa kitanya yang kena 1 hit sama warden itu? Tapi coba deh kalian lihat ini damage macinya. Gila, sakit banget guys. Itu tuh teman-teman, Ancient City-nya. Akhirnya ketemu juga nih setelah lama mencari. Walaupun ada match, tetap aja masih ada merindingnya nih guys. Gue pergi ke Ancient City itu, jadi harus berhati-hati banget. Salah langkah sedikit bisa nge-spawn semua wardennya tuh yang ada di sana. Jujur gue kaget banget teman-teman.
sewaktu warden itu nge-spawn. Duh, ketahuan lagi sama wardennya. Saking paniknya, gue sampai makan tuh enchanting golden apple kita biar gak mati sama wardennya. Untuk hit pertama gue berhasil ngenain wardennya. Cuma kayaknya karena kurang tinggi gitu loh, makanya gak begitu sakit. Saking paniknya gue terbang sana sini, dan totem yang gue punya itu tuh pecah guys, sumpah. Asli, paling gak bisa nih gue kayak gini nih. Panik banget gue. Aduh, boro-boro ini kita ngekill wardennya. Yang ada kita yang mokat ini teman-teman. Sampai 4 tuh total totem gue yang pecah. Jangan ditiru nih guys ya. Masih minim pengalaman kayak gue gini tuh langsung test drive gitu loh untuk ngekill warden. Agak lain emang. Soalnya spot buat kita ngekill warden itu juga cukup sulit teman-teman. Harus cari spot yang cocok banget gitu loh. Biar wardennya itu pas di bawah. Mana wardennya ngejar lagi gitu. Coba. Nah, ketemu juga nih guys spot yang cocok. Ada spawner wardennya lagi. Oke, itu wardennya udah nge-spawn teman-teman. Ini RTX-nya gelap banget lagi guys. Ayo guys, kita harus bisa ngekill wardennya ini. Let's go. Sumpah, tapi walaupun tremor ini gue aslinya, sumpah. Aduh, gak kena lagi. Cabut. Asli susah banget guys ini ngekill wardennya dari atas. Ya seperti gue bilang tadi guys, susah juga untuk mencari posisi yang pas gitu loh. Nah ditambah lagi gue juga keburu panik. Kayaknya gue harus lebih banyak belajar lagi deh teman-teman untuk menggunakan match ini. Di saat itu karena masih penasaran, jadi gue punya ide bagus guys. Tapi ini resikonya besar banget sih. Taruhannya nyawa kita sendiri. Jadi setelah mengkill warden yang sebelumnya itu memakai bow, jadi gue baru ingat teman-teman, kita itu kan ada pickaxe yang ada enchant shield touch-nya. Di saat itu gue pengen mengambil shulker seeker-nya guys. Karena dengan cara inilah kita bisa menyelesaikan misi ngekill warden memakai match, yaitu untuk memenuhi ambisi kita. Asli, gue deg-degan banget di saat itu. Nah, untung aja wardennya itu nggak nge-spawn guys. Asli ini gue hoki banget mungkin ya. Setelah mendapatkan semua item yang kita butuhkan, gue pun pulang ke rumah. Jadi ide gue itu pengen ngehajar wardennya itu di overworld teman-teman. Setelah sampai di atas, gue pun pergi ke sebuah tempat yang tak begitu jauh dari rumah. Jadi kita butuh tempat yang cukup luas ya teman-teman ya. Nah setibanya di sana gue langsung buat tempat wardennya itu nge-spawn. Kemudian gue coba pasang skull sensornya. Oke, tempatnya udah jadi nih guys. Oh iya, untuk ritual kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian. Jadi gue pakai add-ons tambahan biar wardennya itu mau nge-spawn. Namanya itu Warden Spawn on Surface. Jadi add-onsnya itu ngerubah persentase atau mekanisme dari skull seeker-nya. Jadi wardennya itu bisa nge-spawn di overworld teman-teman. Oke, sekaranglah saatnya guys kita spawn wardennya. Let's go. Let's go. Nah itu dia tuh, akhirnya nge-spawn juga. Tenang, kita di atas, nggak usah takut, tenang. Nah, untung aja gue udah siapin tempat nge-spawnnya. Beruntungnya sesuai dengan prediksi gue guys. Jadi wardennya itu masuk ke dalam perangkap. Let's go guys, ayo kita coba guys. Bismillah. 1, 2. Aduh. Wih. Cabut dulu, cabut dulu. Hampir aja guys. Untuk percobaan pertama tadi gue berhasil teman-teman untuk nge-hit wardennya. Tenang aja guys, kalau di overworld kayak gini tuh gue bisa handle. Soalnya ruang gerak gue itu lebih luas. Apalagi ada elytra kayak gini. Ayo guys, kita coba lagi guys. Aduh, makan dulu. 1, 2, 3. Let's go. Wih, akhirnya. Tapi bentar. Wih, nge-spawn lagi guys, sumpah. Cabut dulu. Aduh, gelap lagi. Gelap. Aduh. Wih, pecah. Aduh. Ya, berhasil juga teman-teman akhirnya. Rasain tuh warden. Karena kita udah berhasil nge-kill warden pakai match ini, gue rasa udah cukup ya guys ya. Jadi kita kill aja wardennya ini tuh pakai bow. Lega banget rasanya asli. Akhirnya berhasil juga kita gitu loh. Soalnya kurang lengkap banget kalau misalkan kita nggak nge-kill wardennya itu pakai match yang kita punya ini. Nah sekarang ayo kita pulang teman-teman. Nanti kalau mau kill warden lagi kita bisa kembali ke tempat ini. Dan tibalah kita di hari ke-100. Ya, ini bukanlah akhir teman-teman. Sejauh ini semua rintangan yang kita hadapi bisa kita lewati bersama.
Di akhir video ini, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mau menonton video ini sampai akhir. Dan juga udah support gue hingga sejauh ini teman-teman. Mau bagaimanapun, kalian adalah bagian dari setiap petualangan gue. Ya, gue minta maaf kalau kemarin-kemarin jarang banget upload videonya. Tapi tenang guys, kedepannya gue bakalan lebih sering upload lagi. Jadi tungguin terus ya teman-teman video terbaru dari gue. Nah, sekali lagi gue minta maaf juga kalau ada salah dalam berkata. Dan kalau videonya juga masih belum maksimal. Tapi gue selalu berusaha untuk ngasih yang terbaik buat kalian guys. Dan oh iya, kalau kalian mau mabar dan cari teman baru, kalian bisa join ke Discord Genovisa Kingdom. Karena sebentar lagi gue akan launching sebuah server Minecraft bergenre MMORPG fantasi. Jadi kita bisa mabar nantinya di sana teman-teman. Buat kalian yang kepo dengan update terbaru dari Genovisa Kingdom, kalian juga bisa subscribe channel YouTube-nya ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu sampai bertemu di petualangan selanjutnya teman-teman. Dan salam petualang sejati. See ya, bye-bye guys, dadah.